Dunia semakin terbuka dan menjadi tanpa batas. Berbagai peluang dan tantangan kehidupan semakin kompleks. Babak baru kehidupan era 5.0 tengah dimulai. Identitas kewarganegaraan global lintas batas telah berkembang begitu cepat, selaras dengan munculnya berbagai kecenderungan baru untuk menjadi saling terhubung, saling mengikat, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antar individu manusia dan antar entitas di dunia. Serta pada saat yang sama semua pihak mulai menyadari adanya kebutuhan untuk saling bekerja sama di berbagai bidang kehidupan tanpa diskriminasi dan kebutuhan adanya berbagai kompetensi yang relevan dengan tuntutan kehidupan global demi masa depan yang lebih baik. Allah berfirman 15 abad yang lalu ini sudah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Saya ciptakan manusia laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berormas-ormas, berkelompok-kelompok, bukan untuk menimbulkan ketegangan atau konflik, tapi justru untuk membangun kerjasama. Lita'arafu. Tanpa keberagaman tidak mungkin akan ada kerjasama. Oleh karena itu, sudah sunnatullah manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, perbedaan warna, kulit, bahasa, budaya, bahkan agama harus saling menghormati. Quran juga menegaskan, wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul adwa bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan kamu mencaci maki non-muslim, karena Allah menciptakan perbedaan bagaikan kebanggaan bagi masing-masing umat. Tidak boleh kita mencaci maki non-muslim, apalagi sama Islam, apalagi sampai takbir, enggak boleh. Berkembangnya tren dan interaksi warga negara global dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan politik yang dibarengi dengan optimalisasi teknologi digital telah melahirkan tantangan dunia baru berbasis ekosistem digital. Ekosistem digital yang terkonsolidasi dengan baik telah terbukti mampu mendorong berbagai transformasi dan mampu menciptakan nilai baru bagi semua aspek serta berpotensi menjadi layanan bernilai tambah untuk sumber pendapatan baru. Digitalisasi Muslim ekosistem menjadi keharusan dan sangat strategis untuk segera dilakukan serta harus dimulai dari Indonesia. Mengingat Indonesia adalah instalasi Muslim dunia sekaligus sebagai negara yang menempati peringkat pertama dengan ekosistem Muslim terbesar di dunia. Jangan harap Islam akan bangkit dari Timur Tengah. Jangan harap Islam akan bangkit dari Irak, Suriah, Mesir, Libya. Jangan harap. Insya Allah Islam akan bangkit dari Indonesia. Peradaban Islam. Demikian halnya, hal ini dasarkan pada data riset bahwa populasi Muslim dunia diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara prosentasi populasi 2010-2050 yang akan mencapai 73%. Digitalisasi ekosistem Muslim bisa digerakkan melalui berbagai upaya agar populasi Muslim dapat mengambil dan memberi pengaruh yang besar pada sektor perekonomian. Demikian halnya dapat dilakukan melalui peningkatan peran pemuda Muslim dalam pemanfaatan perkembangan dan potensi digital, serta secara masif dengan mengusahakan agar transaksi perbankan dan non-perbankan, serta segala pembiayaan yang dilakukan dapat menjadi lokomotif memajukan umat serta berdampak pada kemajuan dunia dan Indonesia pada khususnya dari Muslim untuk semuanya.
Transformasi digital harus menjadi agenda utama organisasi Islam dan organisasi keagamaan agar mampu memberikan akses, kemudahan, dan keterjangkauan terhadap gaya hidup umat yang sedang dan terus berkembang ini. Kerjasama LPUI-LPOK dengan MC Group ini dimaksudkan sebagai rangkaian terpadu untuk mengoptimalkan super network yang dimiliki oleh LPUI-LPOK untuk diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan potensi super ekosistem MNC Group. Ini kalau dihitung jumlahnya warga ya 100 juta lebih, Pak. Katakan separuhnya saja udah 50 juta. Ini dari 14 ormas ini. Al-Wasliyah pusatnya di Medan. Ini Profesor Dr. Yusuf. Nah, ini keluar Al-Azhar Mesir. Al-Irsyad, Haji Abdullah Zaidi, berapa jumlahnya itu? Setiap kota ada Al-Irsyad itu. Al-Irsyad setiap kota ada, Pak. Di mana ada Arab ada Al-Irsyad. Dan Al-Irsyad yang asli moderat. Yang baru datangnya belakangan yang keras ini. Dulu banyak sekali pahlawan nasional dari Al-Irsyad. Kakeknya Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Itu pahlawan nasional, Al-Irsyad itu. Nasionalis. Dan banyak lagi contohnya. Sehingga dapat dijadikan modal dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan digital dan kedaulatan informasi bangsa Indonesia. Dengan bersendikan keterpaduan antara teknologi, spiritualitas, dan humanitas yang berjalan seiring selaras serta saling melengkapi, diharapkan mampu mencapai titik bersama yang diharapkan. Dengan spirit silaturahim, integrasi dan interkoneksi dalam ekosistem jejaring persaudaraan. Kita kembangkan menjadi silaturahim, wal thaqafah, wal hadarah, interaksi dan interkoneksi dalam ekosistem keilmuan dan teknologi. Silatul amal, integrasi dan interkoneksi dalam ekosistem usaha bersama. Silatul mal, integrasi dan interkoneksi dalam ekosistem permodalan dan pembiayaan. Terakhir, silatul ruh, integrasi dan interkoneksi dalam ekosistem spiritual. LPOI, LPOK bersama MC Group bermaksud bergerak bersama, memberikan pelayanan dan aksi nyata untuk mewujudkan kedaulatan informasi dan kedaulatan digital bangsa Indonesia yang dikonstruk melalui digitalisasi muslim ekosistem dari muslim untuk semuanya. Potensi sumber daya pesantren, perguruan tinggi, sekolah, madrasah, masjid, rumah sakit, kelompok bimbingan ibadah, ibadah haji maupun ibadah yang lain, PJTKI, komunitas dan jejaring serta ekosistem lainnya yang dimiliki LPOI-LPOK adalah potensi nyata dan optik market yang dapat diorkestrasi dan dapat menjadi titik tolak digitalisasi muslim ekosistem sehingga dapat memberi nilai tambah dan dapat diandalkan secara berkelanjutan baik bagi MC Group, bagi LPOI, LPOK, bagi Indonesia serta bagi dunia, insya Allah. Kami sangat berharap kehadiran kami bisa melengkapi dan memberikan value lebih bagi MC Group. Insya Allah kami siap untuk memposisikan potensi jejaring, ekosistem, sumber daya yang kami miliki untuk menjadi ujung tombak MC Group. Yang kami sebut istilahnya MNC juga, yang artinya Marketing and Nurturing Community. MNC juga itu disingkat. Atau di sisi lain, potensi jejaring ekosistem dan sumber daya yang kami miliki siap kami dedikasikan sebagai pilar penjaga MC Group di ruang komunitas MNC, yang artinya komunitas Muslim Network Channel. MNC juga artinya. Tentu kami sadar dan menyadari ini semua butuh langkah awal, butuh penataan terencana, butuh entitas bersama, dan butuh kebersamaan dalam menyusun target serta tujuan bersama. Serta yang paling penting, butuh doa bersama. Agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkati serta mensukseskan rencana kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit
MSC Group perlu disempurnakan. Sudah sempurna lah, kita lihat tadi pemaparannya udah pening, apalagi ingin meniru. Lihatnya aja udah pening. Tapi masih ada yang kekurangan, kalau disempurnakan lebih baik Pak. Belum ada pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Itu kalau itu ditangani sudah mulai ya. Jadi dari TK, SD, SMP atau SMA atau SMK dan perguruan tinggi MNC Group. Yang kedua rumah sakit. Rumah sakit ini yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah malah. Mudah-mudahan yang akan datang tidak lama lagi itu bisa terwujud, terutama pendidikan dan kesehatan tadi. Terima kasih kepada Pak Haritanu dan Pak Yudi Hamka dan Ibu Mbak Jessica. Aduh, dipanggil Ibu masih terlalu muda ya. Mbak Jessica, mudah-mudahan kita semua ditunjukkan jalan yang benar, ila sawa isabil wa ila siratil haq wa sautil haq wa mauqifil haq, agar kita menjadi ashabul haq sekaligus ashabul qarar. Kita ini menjadi pemegang suara kebenaran sekaligus pemilik keputusan yang benar. Kalau hanya pemegang suara kebenaran, ormas sudah pegang itu. Tapi belum menjadi ashabul qarar, belum memegang kebijakan yang benar. Ormas banyak Islam ini, tapi belum menjadi ashabul qarar. Jumlahnya umat Islam mayoritas, tapi masih mustad'afin. Masih lemah, belum menjadi ashabul qarar. Walaupun kita yakin kita ini pemegang sautul haq, suara kebenaran. Tapi belum memegang keputusan, belum menjadi pemegang keputusan umat Islam ini. Mohon maaf, walaupun sudah punya wapres walaupun. belum jadi pemegang keputusan negara ini atau bangsa ini. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.